Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Muiz dari jurusan Pendidikan Matematika Untirta kelas 3C. Nah, di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai teori bilangan ya. Nah, yang pertama ada 1700X kongruen dengan 300 modulo 2300. Cara yang pertama, pastikan terlebih dahulu X-nya ini kita jadi satuan. Jadi agar bisa dibagi 1700, 300-nya ini membutuhkan tambahan angka ya. Nah, tambahan ini dari angka modulonya. Nah, supaya ada kelipatan dari 1700, terus tambahkan dengan modulonya yang menghasilkan 1700X kongruen dengan 18.700 modulo 2300. Karena langkah yang pertama sudah kita jalankan, lalu kita operasikan. Kita bagi ruas kanan dan ruas kiri itu dengan 1700, tapi dikecualikan dengan modulonya. 1700X kita bagi X kongruen dengan 18.700 dibagi dengan 1.700 ialah 11. Dan untuk modulonya adalah FVB dari 1.700 dengan modulonya. FVB dari 1.700 dan 2.300 adalah 100. Maka 2.300 dibagi dengan 100 ialah 23. Maka X kongruen dengan 11 modulo 23. Nah, kita sudah mengetahui hasilnya. Maka nilai-nilai X-nya ialah 23K ditambah dengan 11. Nah, K-nya ini ialah sebuah bilangan bulat. Nah, untuk mengetahui berapa solusinya ialah kita kalikan K-nya itu sama dengan 0 sampai dengan 1 sampai di bawah si modulonya, di bawah hasil modulonya 2300. Nah, itulah penjelasan nomor 1. Pertanyaan yang kedua ini, langkah yang pertama ialah jadikan koefisien X-nya dari pengkongruenan ini menjadi 1. Contohnya ini ya, pengkongruenan yang kedua, X kongruen 1 modulo 4. Sehingga kita uraikan atau kita Nah, pengkongruenan yang 1 dan yang ketiga ini kita jadikan seperti pengkongruenan yang kedua. Tiga X kongruen dengan 7 modulo 5. Tiga X kongruen dengan, karena 7 bukan kelipatan dari 12, maka ditambahkan dengan modulonya sehingga menghasilkan 12 modulo 5. Maka X kongruen 4 dan modulonya ialah FVB dari 3 dan 5 adalah 1. Maka 5 dibagi 1, 5. Hingga yang pertama, pengkongruenan yang pertama ialah X kongruen 4 modulo 5. Kemudian pengkongruenan yang ketiga, 5X kongruen 2 modulo 11. Sama dengan pengkongruenan yang pertama, yaitu 5X kongruen 2
2 bukan kelipatan dari 5, sehingga membutuhkan tambahan gitu ya dari modulonya, menghasilkan 35 modulo 11. Kita bagi 5 dan modulonya ialah FEB dari 5 dan 11, yaitu 1. Maka 11 dibagi 1, 1. Maka 11, kemudian FEB dari 5 dan 11 adalah 1, sehingga 11 dibagi 1 adalah 11. Nah, maka pengkongruan yang pertama yang baru ialah X kongruen dengan 4 modulo 5. Yang pengkongruan yang kedua tetap X kongruen 1 modulo 4. Dan pengkongruan yang ketiga yang baru ialah X kongruen 7 modulo 11. Nah, di sini maka A1 atau sisanya, ini sisanya ya 4. Dan M1 atau modulo yang pertama ialah 5. Sisanya 4, modulonya 5. Yang kedua, A2 atau sisa yang kedua adalah 1. Dan modulo yang kedua 4. Sisa yang ketiga adalah 7 dan modulo yang ketiga adalah 11. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui sisa dan modulonya, maka kita ke rumus ini ya. M1 sama dengan M2 dikali M3. Modulo M2 dikali modulo M3 itu 4 dikali 11 sama dengan 44. Kemudian modulo yang ketiga dikali modulo yang pertama, 11 dikali 5 sama dengan 55. Dan M3 sama dengan modulo yang pertama dikali dengan modulo yang kedua, yaitu 5 dikali 4 sama dengan 20. Nah, selanjutnya kita menggunakan rumus ini. Yang pertama M1 ya, 44X kongruen 1 modulo 5. Nah, selanjutnya 44X sama seperti cara yang nomor pertama, itu karena 1 bukan kelipatan dari 44, sehingga ditambahkan modulonya sampai menghasilkan kelipatan 44, yaitu 176 modulo 5. Ini X kongruen 4 modulo, karena di sini FEB dari 44 dan 5 adalah 1, maka 5 dibagi 1 modulo 5. Nah, selanjutnya yang kedua, 55X kongruen 1 modulo 4. 55X kongruen. Nah, di sini sampai mendapatkan kelipatan 55, yaitu 165 modulo 4.
X kongruen 165 dibagi 55 adalah 3, dan ini FEB dari 55 dan 4 adalah 1, sehingga tetap. Kemudian pengkongruen yang ketiga, 20X kongruen 1 modulo 11. 20X kongruen 100 modulo 11. X kongruen 5. Nah, di sini 20X dibagi 20 dan 100 dibagi 20. Dan ingatkan lagi, 11 ini bukan dibagi 20, tetapi FEB dari 20 dan 11 adalah 1, sehingga tetap modulo 11. Nah, selanjutnya tadi kita udah mengoperasikan modulo-modulo barunya ya. Maka modulo yang baru ialah X kongruen dengan 4 Nah, kita mendapatkan modulo-modulo yang barunya. Pengkongruen yang pertama, X kongruen 4 modulo 5. Pengkongruen yang kedua, X yang ini ya, 3 modulo 4. Dan pengkongruen yang ketiga, X kongruen 5 modulo 11. Nah, ini rumusnya ialah M besar I X kongruen dengan S kecil I modulo M kecil I. Nah, yang 4 ini disebut SI. SI ini sama seperti A ya. A itu sisa dan S ini juga sisa, tapi sisa yang baru. Nah, setelah itu kita mencari sisa keseluruhan ya. Rumusnya itu S besar sama dengan sisa yang kecil, sisa yang awal ya, dikali S yang kecil, dikali juga modulo. Nah, ini bila A yang pertama, maka juga S juga yang pertama dan modulo juga yang pertama. A1 dikali A1 dikali M1 tambah A2 dikali S2 kali M2 tambah A3 dikali S3 dikali juga M3. Nah, sudah kita dapatkan menghasilkan rumus sisa keseluruhan ini menghasilkan 1569. Selanjutnya kita ke rumus ini ya. X kongruen sisa keseluruhan dan modulonya ini modulo yang baru. Dan modulo ini modulo yang lama ya. Jadi modulo yang lama itu modulo 5 dikali modulo 4 dikali modulo 11. Sehingga X kongruen 1569
modulo 220. Nah, karena ini sisanya terlalu besar, sisanya besar dari modulonya, maka kita bisa sederhanakan ya. Paling sederhana ialah X kongruen 29 modulo 220. Nah, jadi solusi simultan dari ketiga pengkongroen tersebut adalah jika X-nya sama dengan 29. Baik, mungkin itu pembahasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.